Kajian Tahdzibul Akhlaq masih penyakit hati nomor 11 ya. Al-kibru, kibria atau takabur. Nah, sekarang masih bagian yang ini ya, takabur dengan hal yang bersifat keagamaan. Ya, ada dua kan ya, apa yang menyebabkan seseorang menjadi takabur, dengan apa gitu ya, seseorang menjadi takabur. Ada dua halnya, yaitu hal yang bersifat keagamaan dan satu lagi hal yang bersifat keduniaan. Yang bersifat keagamaan ada dua, yaitu ilmu dan amal. Ya, ada dua macamnya ya, hal yang bersifat keagamaan yang bisa menjadikan seseorang takabur. Nah, sekarang sudah yang kedua ya, yaitu amal. Bukan sangat mungkin, artinya ini pasti terjadi gitu ya. Seseorang takabur dengan amal itu yang dilakukannya. Yang kemarin ya apalah muqaddimah gitu ya, yang kemarin amal dan waro. Nah, yang disebut di sini ya amal dan waro. Amal itu artinya ibadah, itu ibadah, amal soleh. Kalau ibadah, amal atau ibadah itu sesuatu yang dilakukan itu ya, amalnya mengerjakan sesuatu lah, itu amal soleh. Nah, kalau waro itu menjauhkan diri dari dosa dan syubhat. Itu sebutan waro. Ini sangat sangat dikenal gitu ya, kalau para sahabat itu ini memiliki zuhud dan waro. Ya, zuhud itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW ya, zuhud itu lebih, bukan kalau hadisnya ya, zuhud itu bukan menghalalkan apa yang Allah haramkan, tapi apa yang ada di sisi Allah lebih disukainya, lebih dicintainya, lebih menginginkan lah itunya, apa yang ada di sisi Allah dengan apa yang ada di dunia. Itu zuhudnya, apa yang ada di sisi Allah itu lebih diinginkannya ya, dibandingkan dengan dunia. Nah, ini para sahabat sangat terkenal ya dengan zuhud. Bahkan zuhud itu salah satu gitunya. Zuhud itu salah satu kunci sukses para sahabat masuk surga tanpa hisab, itu zuhud. Ya, karena demikiannya zuhud itu apa yang ada di sisi Allah, sebutannya apa yang ada pada Allah itu lebih diinginkan, dikejar bahkan mati-matian gitu ya. Kalau para sahabat itu ya surga, intinya ya mereka benar-benar mengejar surga itu, diperjuangkan mati-matian, itu seolah-olah hanya itu. Makanya kalau Rasul sendiri menyabdakan zuhud itu bukan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ada ngusep gitu. Entah tengah haramkan ngusep kan, gitu. Kenapa? Apa yang artinya yang dilakukan itu hanya mau melakukan yang ada pahalanya. Itu zuhud itunya, hanya mau melakukan yang ada pahalanya, bukan mengharamkan, bukan. Maksud teh haram teh ada nih, mangalauk di mana ngalauk haram. Lebih menginginkan apa yang ada di sisi Allah. Satu itu zuhudnya. Nawaro itu menjauhkan diri dari dosa dan syubhat.
Ya sangat demikian para sahabat itu, mereka itu sangat memelihara dirinya dari dosa dan subhat. Nah, dua ininya yang dijadikan takabur. Kalau seseorang sudah berarti memiliki amal soleh dan sudah waro. Di mana hal ini? Ya, di mana hal ini amalnya sudah dilakukan, artinya sudah memiliki itu amal, sudah memiliki waro. Nah, tapi hal ini ternyata yang menjadikannya takabur. Berarti kan memandang orang lain yang tidak beramal atau yang amalnya lebih sedikit, ya lebih rendah dari dirinya gitu. Nah, dia takabur. Dia merendahkan, artinya kalau takabur itu kan sudah merendahkan orang lain ya. Dia merendahkan orang lain itu yang amal solehnya kurang dari dirinya. Dia merendahkan orang lain gitu yang waroknya gitulah, hanya waroknya itu rendah. Waroknya itu rendahnya dengan mana demikian waro al waro gitu, waroun menjauhkan diri dari perkara yang haram dan yang syubhat. Nah, ini kemarin ya sampai baru sedikit sihnya di sini. Yang demikian, anggaplah kalau kita takabur nih, takabur dengan orang-orang yang fasik. Ya, orang fasik itu ya orang-orang yang durhaka lah. Orang-orang yang durhaka tentu saja kan mereka tidak beramal, tidak memelihara diri dari dosa. Ya kenapa durhaka itu ya mereka berdosa kan. Nah, artinya orang yang tidak waro gitu yang demikian. Amal solehnya kurang, malah yang banyak dosanya. Nah, apabila gitu ya takabur dengan hal seperti itu, menganggap dirinya ya mulia, berarti lahnya menganggap dirinya mulia dengan apa yang sudah dilakukannya, lalu merendahkan orang lain. Itu wahaza aidon minal jahli, ini kalau di sini nih ya, itu juga termasuk kebodohan. Karena masalahnya bukan hanya sampai di sana. Ya, masalahnya bukan hanya sampai di sana, maksudnya ini si A katakanlahnya yang beramal itu banyak beramal soleh. Apa benar? Nah, ini masalahnya diterima gak amalnya oleh Allah? Kemarin juga sudah saya sampaikannya di ayat yang ini di surat Al-Ghasyiyah. Di surat Al-Ghasyiyah kemudian yaitu yang di surat Al-Maun ini yang sering karena ini pokok kan ya, sering saya ini bawa-bawa gitu ya. Ya memang sering terbawanya apabila ada kaitan nih hadis ini. Di surat Al-Ghasyiyah kan yang ini auzubillahi minasyaitonirrajim. Wujuhu yauma idzin khasyiah amilatun nasibah. Ini yang banyak beramal bahkan sampai kelelahan. Kemudian kalau di surat Al-Maun yaitu yang fawailul lil musallin. Celaka ternyata padahal mengerjakan sholat. Dan juga ada di surat apa nih yang maknanya kurang lebih seperti ini ya. Amal solehnya itu gugur gitu, amal solehnya itu gugur, batal, dianulir oleh Allah, sementara pelakunya sendiri tidak menyadari. Alah surat naon tentunya al-mujadalah itu at-tahrim. Nah, yang mananya demikian lahnya yang nu ieu teh ayatna teh wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu bersuara keras melebihi suara Nabi. Awalnya teh gitu teh ayatna teh anu kaditu nanti gitu. Ya lanjutannya ayat itu jangan-jangan itu seseorang itu melakukan sesuatu yang dia sendiri tidak kayaknya lebar ya ayatnya. Artinya ini nih yang
Jangan takabur, artinya kan ayat-ayat tersebut kan jangan takabur karena beramal soleh. Apa iya itu amal solehnya itu diterima jadi pahala? Ayat tadi kan menunjukkan artinya ada orang yang demikian. Al-Hujurat masih awal kan? Tuh kalau Al-Hujurat ayat 2, Al-Hujurat ayat berapa? Surat ke berapa? Surat ke 49, Al-Hujuratnya surat ke-49. Ini penting nih ya ayat ini nih ya, yang ini untuk menekankan makna. Ya artinya jangan takabur karena sudah gitu beramal. Karena nah kalau ternyata batal, ini nih betul nih ayatnya nih ya, gitu nih baca nih ya. Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Ya benar kan awalnya yang ini nih ya. Wala tajharu lahu bil qauli kajahri ba'dikum li ba'din antahbita a'malukum wa antum la tash'urun. Ya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepada beliau dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalmu bisa terhapus sedangkan kamu tidak menyadari. Nah, ada hanya hal yang bisa menggugurkan amal. Ya artinya hanas lah, cik orang-orang mau hanas berbangga diri karena banyak beramal soleh. Nah, ternyata yang diterima oleh Allah itu hanya sekian persen, selebihnya jadi apa? Sementara kita menilai kan orang lain ya, ini kan takaburnya menilai orang lain yang amalnya lebih sedikit dari kita, misalnya amal orang lain itu lebih sedikit dari kita. Ternyata di mata Allah itu kan amal kita yang lebih sedikit karena yang lain itu banyak yang dicoret oleh Allah, banyak yang gugur. Nah sekarang ini nih lanjutannya ya. Mengobatinya nih, bagaimana nih mengobatinya apabila ya itu ya, apabila kena gitu ya. Kena itu oleh yang seperti ini nih, takabur dengan amal. Meskipun ini bukan hanya untuk mengobati itu yang kena oleh takabur dengan amal. Ini berlaku untuk siapapun. Harus menyadari bahwa kita akan baca dari sini nih, mengobatinya gitu ya, apabila sudah kena sinya yang diobati itu yang sudah kena nih ya. Mengobatinya ujub takabur dengan ibadah dan waro, an ya'rifa anna fadlal ibadati wal waro'i bi qabulihima. Nah ini dasarnya nih, harus nih mengetahui bahwa keutamaan, artinya suatu ibadah itu apabila dilakukan, nah maka gitunya si pelakunya ini akan mendapatkan keutamaan dari ibadah yang dilakukannya. Pahala tentunya kan ya, pahalanya. Nah misalnya seperti yang ini nih. Hadis nu lao ya'lamuna ma fin nidai, kalau saja orang-orang tahu, nah kalau saja orang-orang tahu ini di sini pakai ma bahasa Arab deh, wah ada hadis bahasa Arab, itu orang Arab Nabi itu orang dia mah apa gitu. Nah, sering diartikan demikian, kalau saja orang-orang tahu apa, ini terjemahnya jadi demikian, apa yang ada pada azan, las tabaku, pasti mereka akan berlomba-lomba untuk mengerjakannya.
dan mereka berlomba-lomba untuk mengerjakannya. Aneh itu situasinya, harus sampai undian. Karena misalnya ketika masuk waktu sholat ternyata sama-sama lah ada lebih dari satu atau dua orang yang juga ingin azan, maka nggak akan yang lainnya itu mengatakan oh, silahkan kalau mau azan, nggak akan diserahkan kepada orang lain. Kalau mengetahui, nah ini nih keutamaan nih mak di sini yang diartikan, kalau saja orang-orang tahu apa yang ada pada azan, ini keutamaan nih ya. Nah artinya kan keutamaan di sini ini yang akan didapatkan apabila mengerjakan. Nah ini secara umum gitu ya. Ini yang harus diketahui dan disadari itu, bahwa keutamaan dari ibadah dan waro. Kalau ibadah itu kan ke hal mengerjakan, kalau waro itu ke meninggalkan. Dua-duanya juga ibadah. Kalau ibadah itu beramal itu melakukan sesuatu, kalau waro meninggalkan. Nah ini keutamaannya itu benar, itu akan mendapat keutamaan apabila beramal soleh, mendapatkan keutamaan, mendapatkan pahala apabila meninggalkan yang haram atau meninggalkan yang syubhat. Nah yang harus diketahui adalah benar itu, apabila mengerjakan suatu ibadah, apabila beramal soleh atau waro itu benar gitu, ada pahalanya, ada keutamaannya, biqobulihima. Nah apabila gitunya amal yang dilakukannya atau waro atau meninggalkan sesuatu yang dilarang, anggaplah itunya apabila hal itu diterima oleh Allah. Nah ayat di surat Al-Hujurat tadi ini kan disebutnya menggugurkan amal. Ini kan di ujung ayatnya ya, nanti pahala amalmu bisa terhapus. Artinya kan sudah beramalnya, pahalanya yang tidak jadi diberikan, yang asalnya sudah ditetapkan oleh Allah itu jadi disebutnya di sini terhapus. Amalnya sudah dilakukan, pahalanya nggak ada. Jadilah artinya kalau memang demikian, maka jadilah seperti yang di dalam surat Al-Ghosyah tadi, banyak beramal tapi kan hasilnya apa nanti di akhirat bagaimana? Orang ini tertunduk lesu, artinya karena setiap orang nanti kan melihat catatan amalnya sendiri. Ternyata banyak tercatat banyak beramal tapi mana yang jadi pahala, nggak ada. Dan yang lebih buruk dari itu kalau yang dilakukannya amal soleh tapi di mata Allah itu adalah dosa. Ya orang dirinya mengira bahwa dia beramal soleh, di mata Allah itu adalah dosa. Contohnya orang yang beramal solehnya melakukan ibadah, melakukan suatu amal soleh karena riya kan jangankan oleh Allah, oleh malaikat juga nggak akan disimpan di amal soleh, karena orang yang melakukan suatu ibadah karena riya itu dia sedang berdosa, bukan sedang beramal soleh. Ya, orang itu kan sedang berdosanya karena dia melakukan ibadah yang semestinya hanya ditujukan, hanya dialamatkan, hanya diperuntukkan itulah sebagai persembahan kepada Allah, malah ditujukan kepada manusia. Dan dosanya pun itulahnya kalau kembali di bab riya, dan dosanya pun dosa besar karena Rasulullah menyebut itu adalah syirik, itu musyrik itu dosanya besar.
Meskipun ria ini kalau dibanding dengan syirik yang sesungguhnya gitulahnya, ini disebutnya syirik kecil. Tapi ini disebut syirik kecil, ini kecil di antara yang paling lebih ya besar berarti. Nah kembali ke sini nih ya, an ya'rifa anna fadlal ibadati wal wara'i bi qabulihi ma. Itu sebagai pondasinya, sebagai dasarnya. Ya harus diketahui, itunya harus disadari bahwa disebutnya di sini pahalanya, keistimewaannya. Katakanlah kalau ada ibadah-ibadah yang disebutkan ada keistimewaannya, itu adanya ibadah-ibadah yang disebutkan keistimewaannya. Nah itu benar, itu bisa diraih, bisa didapatkan kalau ibadahnya diterima oleh Allah. Ini sebagai pondasinya, sebagai landasannya. Justru kan harus tetap ada sebaik apapun seseorang beribadah harus tetap ada khawatir kalau ibadahnya ditolak oleh Allah, kan mengerikan sebetulnya. Optimis ya, misalnya nih ya ini nih ya kan kalau di dalam kitab Burikok kan Imam Bukhari di dalam kitab Burikok itu ada judulnya, pembahasan itu babnya optimis disertai kekhawatiran. Optimis sampai kebablasan nggak boleh, artinya jadi hilang rasa takut. Tidak ada kekhawatiran ibadahnya itu tidak diterima. Ini juga akan merusak nih. Ini juga akan merusak karena nantinya orang itu asal beribadah pasti diterima karena rasa khawatirnya tidak ada. Justru rasa rasa khawatir, rasa takut ibadah tidak diterima itu, ini diantara yang akan menjadikan seseorang berusaha kalau melakukan suatu ibadah, melakukan suatu amal soleh itu dengan maksimal karena takut tidak diterima oleh Allah. Optimis ya harusnya, optimis juga wajib. Karena kalau juga dengan tidak ada perasaan optimis, artinya setiap kali mau beribadah, setiap kali mau melakukan beramal soleh, selalu di dalam dirinya itu menghantui, ini diterima nggak ya, itu juga akan memunculkan ya malas beribadahnya karena tidak ada kejelasan. Nah, tidak ada kejelasan diterima nggak oleh Allah, saya ya deui teh. Nah makanya Imam Bukhari di dalam kitab Burikok itu memunculkan secara khusus lah itu dimunculkan oleh Imam Bukhari, dibahas gitu oleh Imam Bukhari. Optimis disertai kekhawatiran, tidak boleh ini hilang salah satu. Hanya optimis saja gitu ya, tidak boleh. Nanti jadi kehilangan rasa takut kepada Allah. Kalau khawatir tidak ada optimisnya juga, ini melemahkan semangat deh. Ya karena bukan dalam hal ibadahnya, dalam segala hal juga kan beda kan orang yang ada optimisnya. Nah, mungkin di dunia bisnis juga sama. Kalau yang menghantuinya itu rugi gitunya, rugi ya tungtung apa benar kejadian. Harus ada gitu kan optimisnya. Nah kalau dalam urusan ibadah itu optimisnya itu kalau yang diamalkannya itu sudah sesuai, katakanlah sudah sesuai, sudah memenuhi segala unsur kriteria syarat-syarat diterimanya ibadah itu bagaimana? Ya optimis lah boleh, artinya harus malah. Tapi kekhawatirannya juga tidak boleh hilang. Hanya sebelah itu tidak bolehnya, optimis saja salah. Takut gitulah selalu, itu ketakutan juga salah. Nah dan diterimanya suatu ibadah, ini kembali ke sini nih ya, ini mengobatinya adalah mengetahui itu dan menyadari bahwa keutamaan lah sebutannya, keutamaan
pahala gitu dari suatu ibadah itu benar akan diraih, akan didapatkan apabila ibadahnya diterima. Dan sekarang ibadah yang diterima itu dalam hal ini tadinya ibadah dan waro dan amal soleh gitu, dan waro itu yang diterima itu adalah kalau memenuhi satu semua syarat-syaratnya. Kalau kita contohkan sholat misalnya, bab syaratnya saja dulu nih ya. Nah, sholat yang kita kerjakan itu diterima gak oleh Allah? Satu, syaratnya dipenuhi nggak? Syarat sahnya saja dulu gitulah. Syarat sahnya sholat apa? Bersih dari hadas, bersih dari najis, menutup aurat, kemudian menghadap kiblat, dan pada waktunya. Ulah iraha wae salat mah. Tong iraha wae salat. Bahkan di surat apa An-Nisa 103 gitu nya nu inna sholata kanat alal mu'minina, kita mauquta salat itu ya bagi orang-orang yang beriman adalah kewajiban yang sudah ditetapkan waktunya. Nggak ada sholat nu iraha lah. Bisi we urang salat malam jam 8 isuk-isuk. Selain waktuna eta mah. Nah, syarat-syaratnya dipenuhi. Satu, tanya ibadah yang diterima itu adalah yang memenuhi satu syarat-syaratnya. Yang ini juga kan masuk syarat, berartinya kaifiatnya kan. Syaratnya kan kaifiatnya harus sama gitu kan dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, di mana beliau kan sudah memerintahkan yang demikian. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Kalau ini tidak dipenuhi bagaimana? Ya salatlah kalian sebagaimana kalian tahu bagaimana caranya aku mengerjakan salat itu. Nah, kalau ini tidak dipenuhi bagaimana? Syarat-syaratnya. Kemudian yang kedua rukun-rukunnya. Ini sebutan syarat dan rukun. Ini dua-duanya sama-sama itu hal yang wajib dipenuhi, tidak boleh tidak. Syarat tadi kan tidak boleh tidak dipenuhi. Sebagus apapun pelaksanaan sholat seseorang, kerjakan maksimal lah gitunya, sangat bagus lah gitu mengerjakan sholatnya, sudah selesai dari takbir sampai salam. Setelah selesai poho can wudu, diterima nggak? Sholat aduh lupa, ternyata belum wudu, ada syarat, berarti yang tidak dipenuhi kan pasti tidak diterima. Ya teh anu ngahulang teh mun pas adan teh ngahulang. Kadang adan teh ngahulang lain kacai wudu ngahulang geus batal acannya. Eta begitu adan teh geus batal acannya. Acan terus ya salat. Da inget-inget teh pas beres salat. Aing mah euy geus batal geuningan. Percuma kan jadi gugur tah amal solehnya. Nah, kalau rukun itu sama wajibnya, sama-sama tidak boleh tidak dipenuhi. Kalau rukun ada di dalam ibadah tersebut. Kalau syarat di luar. Yang tadi itu kalau sholat contohnya ya, syarat sahnya sholat bersih dari hadas, bersih dari najis, tadi lahnya menghadap kiblat. Kan ini semuanya sebelum sholat kan. Ya, orang membersihkan hadas, membersihkan najis kan sebelum sholat. Orang menutup aurat kan sebelum sholatnya. Masa sih di tengah sholat? Dari kertahiyat awal, poho can disarung. Penuhi syaratnya disarung. Tuh batal. Masa dari awal tadi tidak waktu memulainya dalam keadaan tidak memenuhi syarat. Itu poho dicecek di celana.
Kalau syarat itu wajib, tidak boleh tidak, tapi itu di luar sholat. Yang tadi kan terkait dengan sholatnya. Kalau rukun sama, tapi kalau yang tidak boleh, tidak dipenuhi, pokoknya kalau tidak dipenuhi tidak sah saja sholatnya. Hanya kalau rukun ini ada di dalam ibadah sholat itu sendiri. Contoh yang paling jelas adalah surat Al-Fatihah, itu rukun, ini bukan syarat. Kalau tidak ada Al-Fatihah itu di dalam rokaat, kalau di dalam satu rokaat tanpa Al-Fatihah batal berarti sholatnya. Itu rukun, itu yang tidak dipenuhi. Itu perbedaannya syarat dan rukun. Satunya syaratnya dipenuhi, dua rukun-rukunnya dipenuhi, tiga menjauhi hal-hal yang bisa merusak. Menjauhi hal-hal yang bisa merusak ibadah tersebut. Kalau contohnya ibadah saum, ada yang membatalkan, ada yang merusak. Nah, kalau yang membatalkan itu adalah apa yang Allah larang, ya kita ini saum itu imsak. Arti saum itu imsak, artinya menahan diri, tidak melakukan. Menahan diri dari apa? Makan, itu membatalkan, bukan merusak. Minum gitu kan, ini batal nih kalau dilakukan. Nah, kalau yang merusak saum, misalnya bertengkar gitunya, sedang saum bertengkar, tidak membatalkan, tapi itu merusak. Tapi kan kerusakannya bisa sangat parah akhirnya gitu. Ini yang hindarinya hal-hal yang bisa merusak. Dalam ibadah haji juga ada hal-hal yang bisa merusak itu ibadah haji. Ibadah haji juga sama, ada syaratnya, ada rukunnya, ada hal-hal yang bisa merusak ibadah hajinya, ibadah saumnya. Kalau di ini masa ayatnya ini yang merusak saum, bertengkar itu kan misalnya, atau berkata, disebutnya berkata itu mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak pantas itu dilakukan oleh orang yang sedang saum. Yang bedanya antara yang ada yang membatalkan, ada yang merusak. Nah, ini juga harus dijauhi sama. Nah, satu, memenuhi syarat-syaratnya dipenuhi, dua, rukun-rukunnya juga dipenuhi, tiga, menjauhkan itu apa atau segala sesuatu yang bisa merusak ibadahnya. Yang keempat, wa muqaranatuhuma an-niyatus shadiqatu, disertai itu dengan niat yang benar. Ya, wa muqaranatuhuma an-niyatas shadiqata, dengan niat yang benar, dengan niat yang ikhlas. Kemudian yang kelimanya, ieu rada hese nu ieu mah disertai dengan takwa. Jadi serta takwa itu artinya kan hati-hati. Orang yang bertakwa itu orang yang hati-hati. Kalau definisinya lah, takwa itu kan menjauhkan diri dari segala sesuatu yang membahayakan dan mencelakakan. Kalau mengerjakan ibadah ada hal membahayakannya nggak? Mengerjakan ibadah itu ada hal yang membahayakannya nggak? Ya itu seperti orang yang ria. Orang yang ria itu kan yang dikerjakannya ibadah, tapi dia malah jadi celaka, jadi dosa. Nah, itu yang berarti yang kalau yang bertakwa hindari.
ayat yang ini juga kan fawailul lil musallin, kan masih celaka juga, padahal yang dikerjakannya adalah sholat. Berarti ini tidak dihindari, tidak dijauhi nih hal-hal yang bisa mencelakakannya terkait dengan ibadah sholat. Kan hasilnya demikian, wailun kan hasilnya, padahal yang dikerjakannya adalah sholat. Panwailun sering diartikan celaka kan. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Nah, berarti sholatnya tidak bertakwa. Yang mengerjakan sholatnya itu tidak disertai, berarti kan di sini kan disertai dengan niat yang benar dan ikhlas, dan disertai dengan takwa, menjauhkan dirinya. Takwa itu definisinya ya umum saja, takwa itu pokoknya takwa demikian kan definisinya, menjauhkan diri dari hal-hal yang membahayakan dan mencelakakan dirinya. Artinya hal tersebut itu tetap bisa terjadi, orang jadi membahayakan dirinya, mencelakakan dirinya, padahal yang dilakukannya itu adalah ibadah. Ya, kalau takwa dalam arti menjauhkan diri dari hal-hal yang bersifat dosa, ya itu sebut nanti anak kecil juga tahu. Orang kecil juga tahu kalau dosa mencelakakan. Ini kan yang dilakukannya itu ibadah. Tapi bisa jadi dengan ibadah hanya itu malah wailun yang didapatkan. Malah tadi kan ya wujuhu yauma idzin khosyah, banyak amal yang dilakukannya, tapi hasilnya orang itu malah tertunduk lesu itu dan dengan kengeriannya. Padahal mereka banyak beramal, artinya setelah mereka tahu ternyata mana amal yang dilakukannya bukannya membuahkan pahala, ya malah menghinakannya, itu malah mencelakakannya. Ya, itu yang amilatun nasibah, hanya di ayatnya orang yang banyak beramal bahkan sampai kelelahan. Artinya kan harus hati-hati, berarti dalam beramal soleh itu harus hati-hati. Sampai ke hal seperti ini, artinya takwa itu dalam hal beramal soleh pun ya bisa betul diperlukan. Nanti juga ini ada dalilnya ya, sangat jelas nih di sini nih. Kemudian yang ke berapa tadi teh? Ke-6, sekarang ke-7. Yang ke-6, wasaunuhuma anil mubtilati, dan menjaga dari apa yang bisa, kalau tadi kan merusak, ini yang bisa membatalkan, ya tentu saja ini ya harus dijaga dari hal yang membatalkan, karena kalau batal ya namanya juga batal kan, ini sesuatu yang membatalkan ibadah kan. Ya kalau saum berarti makan, berarti ya harus dijaga berarti dari itu, karena itulah yang bisa membatalkan saum. Ya kalau sholat gitu misalnya ya yang ini nih. Kalau makanya ada hadisnya, ini pasti terjadi ini ya. Apabila terasa sesuatu, apabila ini bahasa Rasulullahnya demikiannya, apabila terasa sesuatu di dalam perutnya, ini untuk orang yang sedang sholat, apabila terasa sesuatu di dalam perutnya, maka jangan membatalkan sholatnya hingga dia mendengar suaranya atau mencium baunya. Ini kan berarti ini yang membatalkan sholat. Kalau masih artinya belum yakin nih, masih ragu, ini bahasa Rasulullah seperti itu ya. Apabila merasakan sesuatu di dalam perutnya, maka jangan membatalkan sholatnya hingga mendengar atau sebelum mendengar suaranya atau mencium
baunya. Sebetulnya ini sih bukan di dalam perut, ini sudah turun sih kalau geus turun dia mah geus nepi ka kana panto atuh ieu mah. Ari kitu mah bukan hanya di kitu mah di dalam perut, yakinlah masih di dalam perut ngulibak sebetulnya ngulibak yakin belum batal, pasti tidak membatalkan. Kalau masih di dalam perutnya misalnya ketika sedang sholat terasa mules, emang mules membatalkan sholat ya? Enggak. Teu mules gak ari aya nu kaluar mah tah eta nu ngabatalkeun mah. Lamun aya nu kaluar teu mules. Ngan ujug-ujug nah asarna beda ya da sakitu masjid teh di parapuman. Kan masjid mah di sareungit di parapuman. Nah jadi kieu jadi beda ya. Mules henteu padahal mah. Udah teu kudu mules kitu mah tuh barina ge. Nah dijaga berarti nya. Makanya di hadis ini ya Rasulullah jangan membatalkan. Karena kalau masih bisa ditahan lah gitunya. Ya karena kan kalau ada yang mau keluar seperti ini kan dia itu nggak tahu situasi, mau sedang sholat mau enggak gitu. Kayak keluar gitu. Daripada itu karunya ini ke sholat bisa batal gitu. Jadi keluar teh ya entu kayak keluarnya keluar. Artinya ini contoh kecil aja. Berarti dihindari. Itu yang bisa membatalkan sholat, artinya dijaga kan, dijaga jangan sampai terjadi. Kalau terjadi batal berarti sholatnya. Kalau untuk contoh yang barusan gitunya itu ada itu hadisnya. Ya anggaplah apabila terasa ada yang mau keluar, jangan dulu membatalkan sholatnya sebelum yakin. Itu masalahnya sebelum yakin ada yang keluar. Nah, Rasulullah SAW menyebutkannya hingga mendengar suara atau mencium baunya. Suara itu bau dengan saeutik tapi ari yakin mah batalnya geus teu kudu nungguan aku kudu. Wah ini parah nih. Biar aku kudu kayak jenol lama. Tapi kayak tambah biar aku kudu kayak jenol lama tuh. Biar aku kudu ku sararea ka Ambon teh gitu. Ada menjaga teh ka Ambon da manehna mah apal atulah aya nu keluar. Biar aku sekarang jenol lah, nepi pas diuk teh atuh karpet tadi ya. Aduh karpet basuh dia gue. Pas teh kudu nepi ka kitu kan. Ya artinya ini masalahnya ragu dan yakin. Apabila ragu nih batal nggak karena kan belum hanya kalau ragu itu ini belum yakin. Nah yakin itu kalau apalagi kan kalau sudah tercium baunya sararea geus kersolat aduh ayeuna ya teh da masjid teh sareungit rasaan mah. Tapi aku kudu dicabakeun mah. Wis dicabak nyawa gedean. Wah, raita tadi tuh karasa gitu. Tak gitu, kok gitu mah. Ayang gitu. Bagus loba laleur. Coba laleur teh kakaraonya bener. Asa teh kudu kitu. Ya kan dia. Hindari yang membatalkan. Nah kemudian yang berikutnya ya wa husulu hazihi bi asariha mu'tasiratun la siyamal ikhlas wa taqwa. Dan semuanya ini wa husulu hazihi
Dan semua itu ya bisa di apa namanya, bisa didapatkan bi asariha mu'tasiratun, itu artinya itu tidak mudah. Jangan, ya artinya jangan menganggap enteng nih urusan-urusan yang tadi. Nah, karena semuanya ini kan bisa sampai menggugurkan, membatalkan. Sementara orangnya sendiri seolah-olah malah jadi takabur kan. Ya, orangnya sendiri kan malah menjadi takabur dengan amalnya karena merasa banyak itu beramal, padahal tidak memenuhi kriteria untuk disebut amal soleh yang berpahala. Nah, karena hal-hal yang tadi itu ternyata ada yang tidak dipenuhi. Dan yang paling berat itu adalah tetap unsur ruhnya, yaitu urusan ikhlasnya dan urusan takwanya. Itu yang paling sulit, yang paling beratnya untuk dipenuhi lahnya. Itu yang paling beratnya, unsur yang tidak nampaknya. Anggaplah kalau contohnya sholat tadinya unsur penuhi syaratnya, bersih dari najis, gampang, itu mudah gitulahnya. Kan mudah gitu aja untuk memenuhi. Ya apalagi kalau najis itu kan bisa apa namanya, najis itu ada fisiknya. Apakah misalnya badannya kena najis, kan ada fisiknya. Kalau najis itu lebih mudah urusan yang nampak. Ini urusan yang sulit itu adalah ini nih, memenuhi unsur ikhlas dan takwa dalam urusan ibadah. Urusan yang tidak nampaknya, urusan bagian ruhna lah gitunya. Bagian ruhnya yang tidak nampaknya yaitu urusan ikhlas dan takwanya. Nah, ini landasannya surat An-Najm ayat 32. Nah, kita baca nih surat An-Najm nih, landasannya yang demikian itu surat An-Najm ayat 32. An-Najm surat ke-53. Kita baca ayatnya nih. Dari ayat 31 sih, rangkaiannya dari ayat 31. Dan milik Allah lah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Dengan demikian Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang durhaka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang beramal soleh dengan pahala yang lebih baik. Di sini menurut terjemahnya surga. Ya Allah, dan Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang beramal soleh dengan pahala yang lebih baik, yaitu surga. Nah, lanjutannya sekarang di ayat ke-32-nya, yaitu berarti ya ini kan dari ayat 31-nya. Bagian yang akhirnya nih, Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang beramal soleh, yaitu surga gitulahnya. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang beramal soleh dengan balasan yang lebih baik. Itu bahkan jauh sebetulnya. Jauh teh seperti ini, balasan dari Allah itu jauh lebih baik daripada nilai amalnya sendiri. Ini balasan dari Allahnya yang diberikan itu jauh, itu berlipat-lipat dari nilai amalnya sendiri. Jadi surga mah tidak bisa sebetulnya kan surga tidak bisa dibeli dengan amal. Karena surga itu balasan dari Allah yang jauh berlipat gitu dari nilai ibadahnya sendiri. Ya pantas kalau demikian, ya kan Rasulullah menyabdakan tidak ada seorang tidak ada atau yang memasukkan seseorang ke dalam surga itu bukan amalnya. Kemudian para sahabat bertanya, kan engkau sendiri bagaimana? Sama. Artinya kalau Rasulullah SAW itu kalau sayanya membahasakannya demikian, andai ini seluruh amal di sini berarti kan berpahala, seluruh pahala
yang bisa dikumpulkan oleh Rasulullah SAW dengan beramal soleh. Artinya ya, dengan beramal soleh kan mengumpulkan pahala. Andai ini seluruh jumlah pahala yang bisa dikumpulkan oleh Rasulullah SAW itu dengan beliau beramal, ditukarkan, anggaplah gitunya bahasanya, tukarkan coba dengan tiket atau kupon masuk surga, nggak cukup sebetulnya. Amal Nabi sekalipun nggak cukup. Ya, surga terlalu mahal berarti. Surga terlalu tinggi, terlalu mahal, terlalu hebat lah gitunya. Untuk bisa gitu dibeli, anggaplahnya untuk bisa dibeli dengan amal soleh yang bisa dilakukan. Amal Nabi juga nggak akan cukup. Jadi yang ya secara ayat Quran bicara ke-31-nya global yang demikiannya. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang beramal soleh dengan pahala yang jauh lebih besar berarti dari nilai sesungguhnya amal soleh tersebut. Kurang lebih demikianlah maksudnya ya. Amal Nabi sekalipun, seluruh amal Nabi, artinya seluruh pahala gitu yang beliau kumpulkan melalui amal soleh beliau itu, tukarkan, sebutnya ditukarkan dengan tiket lah, hanya tiket atau kupon masuk surga, nggak akan cukup sebetulnya. Nah, Allah memberikan balasan yang lebih baik, yang jauh gitulahnya lebih besar dari amal yang dilakukan oleh siapa tadi, orang-orang yang beramal soleh, yaitu orang yang seperti ini, allazina yajtanibuna kabairul ismi wal fawahish illal lamam, yaitu nih yang Allah akan memberikan balasan nih yang balasan surga lah itu, yaitu kepada orang-orang seperti ini, orang-orang atau yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali lah ya susunan bahasa Arab banyak, kecuali kesalahan-kesalahan kecil, karena tidak akan ada orang yang 100% bersih dari dosa, asal jangan ada dosa besar berarti. Ya, Allah akan memberinya yaitu ininya yang akan diberi balasan yang jauh berlipat yaitu surga, yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Ini mungkin perlu nih ya. Perlu ada buku kecil gitu, ada buku kecil sekarang mudah lah didapat, mungkin bisa bukunya atau melalui apa namanya e-book lah itunya di internet lah gitu, banyak. Ada nih, saya pernah membacanya, melihat ada nih yang menulis demikian, 75 dosa besar. Karena di sini disebut secara eksplisit nih oleh Allah nih ya. Allah akan memberi kepada mereka, kepada orang yang beramal soleh itu dengan surga yang jauh lebih besar, balasan dari Allah ini jauh lebih besar, itu berupa surga, yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji. Fahsya'nya di sini kan fahsya ininya al kabairul ismi wal fawahish, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Nah, karena memang tidak akan ada kan manusia yang tidak melakukan kesalahan, itu nggak akan ada. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Iya, tapi bukannya dosa-dosa yang besar yang dilakukan secara sadar, dilakukan secara sengaja, artinya tahu itu dosa besar tapi sengaja dan sadar dilakukan. Kecuali dosa-dosa yang kecil, sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya, Dia mengetahui tentang kamu sejak Dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin di dalam rahim ibumu. Nah, ini bagian ininya nih,
maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Artinya ini tidak boleh jadi takabur nih. Allah sudah apa sih ininya? Fala tuzakku anfusakum. Janganlah kamu disebutnya mengklaim dirinya itu bersih, nggak akan ada. Bahkan ini yang sulit itu bagian ininya ya, untuk tadilah diterima kan di awal kan. Kenapa mesti takabur dengan amal itu kan, padahal benar suatu amal soleh itu memberikan, atau benar kalau seseorang itu ketika atau seseorang itu mengerjakan amal soleh dan mendapatkan keutamaan, mendapatkan pahalanya. Syaratnya adalah kalau diterima amalnya. Dan diterima amal itu dengan syarat-syarat seperti yang tadi. Nah, maka sebetulnya unsur ini yang paling sulit, yaitu unsur ikhlas dan takwa. Dengan demikian, dengan alasan inilah gitu Allah berfirman. Nah, bagian yang ininya sebetulnya janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. Nih di ujungnya ini nih terkait dengan takwanya nih. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Artinya ya, ini kalau di dalam ayat yang lain tentang hal ini ya, terkait dengan yang ini. Innallaha alimum bizatis sudur. Ini kan bagian yang tersembunyinya, yaitu niat tadinya ikhlas dan takwa. Innallaha alimum bizatis sudur. Allah itu maha tahu apa yang ada di dalam hati. Nanti ini juga nyambung ke kisah tentang Qabil dan Habil. Mengapa Qabil ditolak? Ya, mengapa Qabil ditolaknya? Padahal kan melakukan. Nah, ini jelas nih, contoh ini sangat jelas nih. Qabil melakukan apa yang Allah perintahkan. Itu kan intinya amal soleh sebetulnya kan, apabila melakukan, apabila mengerjakan apa yang Allah perintahkan, yang dilakukannya itu disebutnya itulah amal soleh. Melakukan apa yang diperintahkan, apa yang ditetapkan oleh Allah, itulah yang disebut dengan amal soleh. Qabil itu melakukan, dia memenuhi perintah Allah, dia kerjakan perintah Allah, tapi kan ditolak oleh Allah. Nah, itu contoh nyatanya sejak awal, berarti masalahnya sama. Qabil itu kan generasi pertama manusia di dunia. Kejadian demikian ada, ternyata ini contohnya dari dulu ibadahnya ditolak oleh Allah. Nah, janganlah kalian merasa menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Nah, artinya ini Allah itu alimum bizatis sudur. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Bagian ininya yang paling sulit sebetulnya, dibandingkan dengan memenuhi syarat rukun tadi. Itu kan bagian yang nampak. Ya, kalau syarat rukun itu kan bagian yang nampak, tapi bagian takwa nah nu panghesena mah. Allah mengetahui, dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Nah, lanjutkan lagi nih. Wala ya'lamu suduroha wala ya'lamu suduroha minal abdi ala wajhil qabuli bi anjiro'a syara'itiha wa arkaniha wa yarfa'u mawaniha ilallah. Sebetulnya hakikatnya, makanya yang tadinya kita optimis boleh, bahkan harus optimis, tapi kekhawatiran harus tetap ada, karena hakikatnya seperti ini. La ya'lamu suduroha minal abdi, tidak ada yang mengetahui isi hati seorang hamba terkait dengan pelaksanaan ibadah nih ya. Apakah unsur hatinya, apakah itu unsur hatinya karena bagian itunya
Ya, karena bagian tersebut tidak ada yang mengetahui hati seorang hamba dalam hal ini, apakah dengan yang ada di dalam hatinya itu ibadahnya itu diterima atau tidak. Kalau syaratnya sudah dipenuhi, rukunnya sudah dipenuhi, hal yang membatalkannya dihindari, hal yang merusaknya juga dijauhi. Ini kan masih ada, yaitu unsur ininya, ikhlas dan takwanya itu hanya Allah yang tahu. Kalau memenuhi syaratnya, ya katakanlah syaratnya kan dipenuhi, rukunnya dipenuhi, hal yang merusaknya dijauhi, hal yang membatalkannya juga dijauhi, dihindari. Ya bagian itu, tapi masih ada nih, yaitu unsur ikhlas dan takwa. Ketika mengerjakannya itu ada unsur takwanya nggak? Itu yang paling berat diterimanya suatu amal. Jangan-jangan, aduh, jangan-jangan nih. Ya artinya jangan-jangan ibadah yang selama ini kita lakukan itu unsur takwanya ada nggak? Ya unsur ikhlas mah, yalah gitunya, unsur ikhlas mah kita tahu lah, antara ikhlas dan ria ini kan sudah familiar, yang seperti ini sudah banyak yang tahu. Yang ikhlas diterima, yang ria tidak diterima. Kalau itu kan sudah, ini ada unsur takwanya. Takwa itu kan tadinya definisinya kan menjauhkan diri, menyelamatkan diri dari hal yang membahayakan atau mencelakakan. Dalam urusan ibadah itu harus ada unsur takwa. Ini takwa dari apa? Menghindarkan diri dari bahaya dan mencelakakannya yang mana? Itu karena ini yang dilakukannya adalah ibadah. Jadi kan seperti tadinya sudah saya sampaikan, dalam urusan ibadah pun itu bisa menjadi hal yang mencelakakan bagi seseorang. Terkait dengan apabila ibadahnya ditolak. Kenapa ditolak? Karena tidak memenuhi unsur dan kriteria diterimanya suatu amal. Nah tadi kan ada banyak ternyata unsur dan kriteria yang harus dipenuhinya. Dan dari semuanya itu yang paling sulit adalah ya bagian takwanya. Ini nih ayatnya, surat An-Najm 32. Jangan menganggap diri kamu suci, Allah yang maha tahu siapa sebetulnya orang yang bertakwa. Nah karena tidak adanya untuk unsur ininya nih, la ya'lamu suduraha, tidak ada yang mengetahui isi hati seorang hamba ala wajhil qabuli, sehingga amalnya itu diterima atau ditolak terkaitnya dengan apa yang ada di dalam hatinya itu. Nah, kalau seseorang itu sudah memenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kemudian tadilah menjauhi yang membatalkan, yang merusaknya, bagian hatinya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Orangnya sendiri bisa mengira bahwa saya sudah beribadah, syarat dipenuhi, rukun dipenuhi. Tadinya yang yang membatalkan, yang merusak dihindari semuanya, pasti diterima. Ternyata ketakwaannya nggak ada, ditolak berarti oleh Allah. Nah ini dengan landasan satu lagi nih ayatnya, ya ini tentang Qabil dan Habil, surat Al-Maidah ayat 27. Nah, kita bacalah ayatnya, meskipun secara maknanya ini sudah bisa kita dapat sebetulnya bahwa alasan persembahan Qabil ditolak itu karena tidak disertai ketakwaan pelaksanaannya. Ya, melaksanakannya itu tidak disertai dengan ketakwaan. Kita baca itu biar lebih jelas, sebetulnya sangat jelas di dalam ayatnya pun menyebutnya takwa. Bukan syarat, bukan rukun, itu yang disebutkan di ayatnya. Ayat 27 surat Al-Maidah ayat 27. Kita baca terjemahnya saja nih, yang bisa dibaca lagi lah di ininya ayat ini dan terjemahnya nih ya. Dan kisahkanlah oleh Muhammad yang sebenarnya, watlu alaihim naba abnai adama bil haq. Ya, bacakanlah, kisahkanlah, ceritakanlah kepada mereka
berita tentang dua anak Adam bilhaq dengan sebenar-benarnya. Sayana berartinya seadanya, jangan ditambah dikurangi. Iz qarraba qurbanan, ketika keduanya itu melakukan suatu persembahan. Ya, iz qarraba qurbanan, keduanya melakukan suatu persembahan. Fatuqubila min ahadihima, kemudian pengorbanan dari salah satu dari mereka itu diterima. Fatuqubila min ahadihima walam yutaqabbal, dan tidak diterima minal akhori, sementara dari yang lainnya tidak diterima. Singkat cerita, kemudian ayat-ayatnya kola Qabil yang persembahannya persembahan lah, yang persembahannya itu ditolak itu oleh Allah, dia marah-marah. Sementara Habil kan persembahannya itu diterima oleh Allah. Qabil ditolak oleh Allah, tidak diterima persembahannya. Qabil mengatakan seperti ini, qala Qabil berkata, la aqtulannak, aku akan membunuh kamu. Karena ini alasannya itu karena kurbannya atau persembahannya itu tidak diterima oleh Allah. Makanya singkat cerita, Qabil ini kemudian mengancam Habil dengan mengatakan, qala la aqtulannak, aku pasti akan membunuhmu. Qala Qabil mengatakan, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Ini harus digarisbawahi ini. Hanyalah yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah menerima, innama hanyalah yataqabbalullah, Allah menerima. Allah mau menerima, artinya Allah hanya menerima minal muttaqin, dari orang yang bertakwa. Meskipun artinya kan syarat dipenuhi, rukun dipenuhi, unsur takwanya nggak ada. Allah hanya menerima persembahan dari orang yang bertakwa. Itu naon atuh takwa teh, hawa panjang lebar sebetulnya. Takwa teh kumaha tuh? Takwa pasti hati-hati, artinya hati-hati itu karena takut. Kalau tidak diterima pasti akan mengerjakan ibadahnya dengan hati-hati, nggak akan ada seenaknya sahayuna saridona. Ibadah teh saridona saya dengan mengatakan nya ditampi nuhun teu wios, aduh eta ka Allah kegituan. Nya ieu masa sadaya-daya we saya aya cenah ditampi nuhun teu wios. Dengan Allah bukan begitu. Orang yang bertakwa itu orang yang hati-hati. Hati-hati ini kan akan memunculkan orang yang bertakwa itu hati-hati, makanya ibadahnya pun dilakukan dengan hati-hati. Karena takut ibadahnya tidak diterima. Rasa ketakutan itu yang akan memunculkan ketika melaksanakan ibadah itu akan dikerjakan dengan yang 5 SD bersungguh-sungguh melakukan ibadahnya itu dengan kesungguhan, bersungguh-sungguh itu dalam melaksanakan ibadahnya dan ya maksimal. Tadi itu ya kene cek Allah yang di ayat jam 5:32 tadinya, kalau kita sudah memenuhi perintah Allahnya itu dengan penuh kesungguhan dan melaksanakannya itu sudah semaksimal yang kita mampu, ternyata kan masih banyak kekurangan-kekurangan. Itu yang akan diampuni oleh Allah. Beda kan dengan orang yang mengerjakannya, ya itulah sembrono, asal-asalan, serampangan, namanya tidak bertakwa. Dan itulah alasan persembahan Qabil itu tidak diterima oleh Allah. Qabil kan mengatakan di akhir Habil nih yang di bagian akhir ayat ini mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanyalah Allah menerima persembahan ibadah
kurban gitu, semuanya itu sama sebetulnya. Allah hanya menerima ibadah dari orang-orang yang bertakwa. Nah, makanya ini termasuk nih ke dalam unsur ini. Yang di dalam beribadah itu harus ada unsur atau dibarengi lah gitunya, dibarengi dengan bagian yang tidak nampaknya adalah niat. Niatnya harus an-niyatus shodiqatu wal ikhlas. Niatnya niat yang benar dan ikhlas. Kemudian satu lagi hal yang tidak nampaknya dalam beribadah itu adalah unsur takwa. Jelas sekali di ayatnya surat Al-Maidah ayat 27 nya perkataan Habil. Kenapa Qabil ditolak? Ternyata unsur ini yang tidak ada. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ini yang tidak ada pada Qabil ketika melaksanakan perintah Allah. Dan tadi di surat An-Najm 32-nya jangan sok meureun cek Allah teh, jangan sok, jangan merasa pasti diterima. Allah tahu siapa yang bertakwa. Ya, kan hanya Allah yang tahu. Yang tadi kan ayatnya, kalau ayatnya kan kurang lebih demikian maknanya, artinya tadi janganlah kamu merasa dirimu suci. Allah lah yang tahu apa yang ada di dalam siapa di antara kalian yang bertakwa. Gitu tadi ayat tadinya. Allah lah yang tahu siapa yang sebetulnya bertakwa. Nah, sampai di sini nih pembahasannya nih ya. Jadi ya artinya jangan sekali-kali takabur dengan amal dan waro. Anggaplah gitunya, dengan amal dan waro yang yang sudah kita lakukan. Kenapa? Apa iya diterima? Bisi hanas gitu cik orang Sunda mah. Kita merasa wah gitu nyata kabur kan pasti ujub dulu kan. Kita ini ujub dengan karena wah saya beramal kurang bagaimana. Ya kalau ditolak semuanya, apa sih yang dibanggakan sebetulnya? Jangan-jangan orang lain yang kita pandang amalnya lebih sedikit, mereka diterima semuanya lah kita. Hari orang nu wujuhun khosyiah teh beramal sampai lelah tapi celaka hasilnya. Ya artinya ya inilah mengobatinya. Lebih baik berarti kan sudah mending fokus saja ke amal sendiri. Bagaimana supaya kita memiliki keyakinan amal saya diterima. Boleh kan, optimis tadi kan? Ya boleh kan, bahkan harus gitu. Mending fokus ke itu daripada hayo ngebanding-banding amal kita dengan amal orang lain yang hasilnya kita merendahkan amal orang lain padahal belum tentu amal kita diterima. Karena kan menurut ayat ini juga Allah itu lebih ke kualitas amal. Itu surat enak, itu poho aya nyebut surat teh nu eta teh nu huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu, bukan aksaru. Prioritas Allahnya dalam menilai bukan soal banyaknya. Huwallazi, dialah yang telah khalaqal mauta wal hayata, mengadakan, menciptakan mati dan hidup. Liyabluwakum, untuk menguji di antara kalian itu ayyukum ahsanu amalan, siapa yang terbaik amalnya. Berarti ini hal utama, hal pokok dalam suatu ibadah itu adalah kualitas. Keun bae lo bage. Oh kaum tuh nyebut keun bae seeutik bisi we. Mending loba dan berkualitas. Itu kan yang prioritas, anggaplahnya prioritas Allah dalam menilai amal seseorang, amal manusia itu adalah kualitasnya. Ya setelah itu barulah katakanlahnya, barulah jumlahnya, kuantitasnya. Itu kualitasnya yang Allah utamakan. Nah ibadah itu yaitu seperti ini. Orang yang kualitas ibadahnya yaitu kalau itu orangnya disebutnya orang yang bertakwa, setiap ibadah itu disertai dengan
ketakwaan, hilang ketakwaan, tanpa ketakwaan seperti Qabil berarti nasibnya. Dia melakukan tapi ditolak oleh Allah. Terus yang dibanggakan apa? Apalagi kemudian sampai ini kan takaburnya sampai merendahkan orang lain yang jumlah amalnya sedikit. Padahal mereka berkualitas sedikit. Nah, kita banyak, sampah semuanya. Itulah yang wujuhu yauma idzin khasyiah itu yang ibadahnya demikian. Banyak beramal soleh bahkan sampai kelelahan. Ini berarti kuantitasnya wah seberapa tronton berenanta gitu. Datang ke akhirat teh mau amal soleh teh seberapa gerbong berenanta kareta teh banyak teh. Tapi begitu diperiksa dilihat oleh Allah, ai maneh dat mawaruntah ka dieu teh ngeri digitukeun mah ai maneh mawaruntah ka dieu cenah piceuneun kabeh atuh mah. Mending kalau dibandingkannya, mending orang datang itu beberapa gerbong itu amalnya seberat tronton mata dipersembahkan kepada Allah, saya banyak beramal, mending gitu mawa karung tapi berkualitas. Lebih sedikit lah anggapnya maksudnya ya. Jumlah amalnya ya memang lebih sedikit tapi kualitasnya itu yang harus diutamakan. Nah sampai disitulah saya kiranya kalau memang itu yang harus dikejar sih, yang harus kita kejar lah anggap. Makanya ini saya katakan ini bukan hanya untuk orang yang kena takabur, ini untuk orang yang tidak takabur pun ini kan harus diperhatikan. Ibadah itu harus demikian. Selain memenuhi syarat tadinya syarat rukun, kemudian menjauhi hal yang bisa membatalkan, menjauhi hal yang bisa merusak gitu amal. Dan ibadah itu harus disertai dengan niat yang benar, niat yang ikhlas, dan ini yang paling sulit, yaitu disertai dengan ketakwaan. Boleh disebut cirinya, ciri orang yang beribadah gitu, yang disertai ketakwaan mah dilakukan penuh kesungguhan gitu, melaksanakan ibadah, melaksanakan perintah Allah itu dilakukan dengan penuh kesungguhan dan dikerjakan dengan hati-hati. Dikerjakan dengan hati-hati, artinya diminimalisir gitu apa yang salah, apa yang kurang. Jadi kerjakan dengan hati-hati artinya mengerjakannya itu semaksimal, sebaik yang dia bisa. Itu orang yang bertakwanya dalam ada unsur, sudah ada unsur di takwa dalam melaksanakan ibadahnya. Nah kalau orang demikian mana mungkin takabur? Ya mana mungkin ya kalau orang yang sudah seperti itu takabur, enggak. Itu seperti Habil, dia tidak ada takabur karena amalnya diterima oleh Allah. Dia hanya memberitahu Allah itu mau menerima yang ibadahnya seorang yang bertakwa. Ini contohnya Habil itu tidak ada takabur karena ibadahnya diterima lalu dia menjelek-jelekan Qabil yang ibadahnya ditolak, enggak. Habil memberitahu kenapa amal saya ditolak, amal kamu diterima. Allah hanya mau menerima persembahannya ibadah orang-orang yang bertakwa. Atau setelah sampai di sana tanya hal kedua berartinya takabur dengan hal yang berupa atau terkait dengan urusan agama, satu ilmu, dua amal. Nah, itu sudah beres tah. Berarti berikutnya nanti berarti takabur dengan hal-hal yang bersifat keduniaan. Yang bersifat keagamaannya hanya ada dua, ilmu dan amal. Nah, selesai sampai di situlah, sampai di sini sampai ayat Al-Maidah ayat 27 yang ternyata hal yang paling sulit itu untuk diterimanya suatu amal itu adalah unsur ketakwaan, karena itu unsur yang hanya Allah yang tahu apa yang ada di dalam hati seseorang. Dan contohnya sudah jelas ini sejak awal
ini generasi manusia pertama yaitu Qabil dan Habil diperintah oleh Allah melaksanakan suatu kurban persembahan, yang satu ditolak yang satu diterima. Alasannya tidak ada ketakwaan pada diri Qabilnya ketika melaksanakan perintah Allah. Ya saya teh karena nggak ada unsur ketakwaan, tidak ada unsur kehati-hatian.